Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kepada Tuhan, sekalipun kebanyakan kita masih ada di rumah masing-masing. Sungguh oleh kemurahan Tuhan, Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita menghadapi masa sukar ini. Amin. Mari pagi ini kita dengan sukacita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 saya akan membaca untuk kita sekalian. Mari kita simak dengan baik ayat-ayat ini karena memberikan tuntunan hidup supaya kita berkemenangan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama melalui ayat-ayat ini bahwa sebagai orang percaya kita telah dilahirkan kembali untuk saling mengasihi seorang akan yang lain di dalam keluarga Allah. Amin. Saudara, ini kehendak Tuhan atas kita. Kita tahu bersama bahwa kebenaran firman Allah ini berlaku bagi semua orang percaya di segala zaman. Demikianlah firman ini berlaku untuk kita saat ini dan sangat relevan bagi kita saat ini. Apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih juga belum berakhir, saudara, dan dampaknya begitu luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus bersatu, amin. Kita harus saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Kita tidak bisa menghadapi kesukaran ini sendiri-sendiri, tidak akan bisa. Dan sebagai keluarga Allah kita harus menghadapi pergumulan ini bersama-sama. Karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup, oleh firman Allah yang kekal, kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Petrus ini ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di daerah-daerah yang tidak percaya, yang tidak mengenal kebenaran. Sebagian besar mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Demikian juga latar belakang kebanyakan orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka juga sebelumnya tidak percaya, mereka penyembah-penyembah berhala. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan saja, mereka telah dilahirkan kembali untuk hidup dalam pengharapan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Amin. Orang-orang percaya yang tersebar ini adalah orang-orang percaya dari orang-orang Yahudi yang bertobat, juga orang-orang Yunani. Mereka bercampur dan mereka tinggal di tanah asing dan mereka dianiaya oleh sebab iman mereka kepada Tuhan. Saudara, kalau orang teraniaya, orang menderita, persoalan-persoalan kecil biasanya menjadi konflik di antara mereka. Demikian juga dengan rumah tangga, saudara, keluarga kita ya.
Kalau ada di antara kita atau keluarga kita mengalami persoalan, pergumulan, mungkin sakit, masalah ekonomi, kadang persoalan kecil aja bisa menjadi konflik yang besar. Kadang kalau mungkin orang tua atau ayah baru pulang kerja, repot di luar, ada pergumulan yang berat, anaknya yang biasanya canda, guyoni papanya, biasanya enggak marah, ini diguyoni dikit marah ngambek karena ada persoalan, saudara. Dan ini yang terjadi di orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka teraniaya karena iman mereka, sehingga terjadi gesekan juga di antara orang-orang percaya. Terjadi perselisihan juga di antara mereka. Karena memang penderitaan membuat seseorang menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Itu sebabnya Petrus mengatakan kepada mereka bahwa sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, mereka harus hidup di dalam kasih. Kasih di antara keluarga, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Kasih di antara sesama orang percaya. Itu yang Petrus ajarkan kepada mereka. Saudara, saya mau menegaskan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Sebab apa? Sebab kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Amin. Saudara, ini yang harus kita tanam dalam hati kita masing-masing. Pergumulan, kesukaran seringkali membuat kita lemah tak berdaya. Ada banyak konflik karena penderitaan, tetapi karena kita telah dilahirkan kembali, maka kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Nah, saudara, tentang kelahiran kembali dan tentang hidup di dalam kasih yang Petrus katakan di dalam ayat-ayat ini, saudara, sesungguhnya dia sedang berbicara kepada kita mengenai makna kelahiran kembali dan makna kasih yang sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh firman Allah. Banyak orang memahami kelahiran kembali dengan cara yang salah. Banyak orang yang memahami kasih dengan cara yang salah. Mari kita melihat apa yang Petrus katakan tentang itu semua, saudara. Ya, saudara, Petrus mengatakan bahwa kelahiran kembali itu sama dengan pertobatan. Orang yang lahir kembali adalah orang yang bertobat. Amin. Dan pertobatan yang sejati itu harus dinyatakan dalam kasih persaudaraan. Jadi orang yang lahir baru atau orang yang dilahirkan kembali, orang yang bertobat adalah orang-orang yang dapat menyatakan kasih sayang kepada sesamanya sebagai keluarga Allah. Jadi kalau orang mengaku percaya, mengaku bertobat, mengaku lahir baru, tetapi membenci saudaranya, dia menipu dirinya sendiri. Amin, saudara. Ini yang perlu kita lihat. Coba kita lihat ayat 22 bagian A, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena kamu telah bertobat, karena kamu telah lahir kembali, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia dapat menyatakan kasih kepada sesamanya. Amin. Makanya jangan ada persoalan-persoalan yang kita biarkan tidak selesai. Amin, saudara. Orang yang masih menyimpan dendam, kepahitan, kemarahan ya dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak berjemaat, orang itu belum bertobat sungguh-sungguh, saudara. Karena pertobatan itu memampukan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, saudara, kalau kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali, maka kita dituntut, kita diperintahkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi. Amin. Coba lihat bagian B itu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Suami-suami yang bertobat, yang lahir baru, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi istri dan anak-anaknya. Amin. Demikian juga istri yang telah bertobat, lahir baru, dia akan mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh lagi suami dan anak-anaknya, keluarganya. Semua kita akan lebih sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup itu. Saudara, pertobatan itu artinya kita menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan diri oleh ketaatan dalam kebenaran, pertobatan itu juga dapat dikatakan sebagai kelahiran kembali. Kita dilahirkan kembali oleh firman. Dan ini ditegaskan oleh Petrus ketika dia mengutip dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai yang ke-8. Ayat 24 demikian saudara. Semua yang hidup adalah rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput dan menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita dilahirkan oleh firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang yang bertobat adalah orang yang menyucikan diri melalui ketaatan kepada kebenaran. Dia orang yang dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang tidak fana, tetapi dari firman Allah yang kekal. Semua yang hidup seperti rumput akan kering. Kemuliaannya seperti bunga rumput dan bunga itu akan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang-orang yang menyucikan dirinya oleh karena ketaatan kepada kebenaran, dia akan dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Mari saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita mau menunjukkan pertobatan kita mau menunjukkan kelahiran baru kita mau menunjukkan penyucian diri kita melalui ketaatan kepada firman, melalui kasih. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Jemaat sebagai keluarga Allah. Dan setelah itu kepada semua orang. Amin. Kita bersyukur kita telah melakukan beberapa kegiatan untuk menyatakan kasih sayang kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, mari saudara kita bersama-sama melihat lebih detail lagi apa yang Petrus katakan tentang kelahiran kembali dan tentang kasih persaudaraan itu. Yang pertama saudara, coba kita simak baik-baik bahwa kelahiran kembali itu harus ditandai dengan kehidupan yang kudus atau kehidupan yang suci oleh karena kita mentaati kebenaran firman Allah. Amin. Itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Ada tandanya, ada buktinya saudara. Buktinya apa? Hidup suci, hidup kudus yang didapat melalui ketaatan kepada firman Allah. Ayat 22 menyatakan itu saudara. Ya, jadi jika seseorang sungguh-sungguh bertobat, orang itu akan memulai kehidupan yang baru dalam ketaatannya kepada firman Allah. Jadi kalau orang mengaku bertobat, mengaku percaya tetapi masih hidup dalam kehidupan yang lama, dia menipu dirinya sendiri. Orang yang bertobat, dia memulai hidup baru dengan menyucikan dirinya melalui ketaatan kepada firman Allah. Amin. Makanya Alkitab menyatakan semua yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kelahiran kembali, saudara. Banyak orang yang mengaku bertobat tapi hidupnya lama terus. Enggak juga belajar taat pada firman. Tidak demikian.
kelahiran kembali selalu ditandai dengan kehidupan yang kudus karena ketaatan kepada firman Allah. Nah, saudara, berbicara mengenai kelahiran baru ini, saudara, itu disimbolkan dengan apa? Dengan baptisan. Ya, dengan baptisan. Kenapa? Karena baptisan air itu menggambarkan penyucian diri dari dosa yang terjadi ketika seseorang percaya kepada Kristus. Makanya dalam Injil Markus dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Seseorang yang bertobat, dia memulai kehidupan yang baru dengan taat kepada firman, dia dilahirkan kembali. Itu juga itu disimbolkan dengan baptisan yang menggambarkan secara lahiriah kelahiran kita kembali, penyucian hidup kita dari dosa saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi tatkala Petrus berbicara, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, dia juga sedang merujuk kepada baptisan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya, dia pasti akan memberi diri untuk dibaptis. Amin. Amin. Karena itu firman Allah. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, baptisan itu penting. Itu sebagai tanda lahiriah bahwa kita telah dikuduskan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ada yang belum dibaptis? Sudah percaya bertahun-tahun, mengaku percaya bertahun-tahun tetapi tidak berani dibaptis. Jangan-jangan imannya tidak tulen, jangan-jangan imannya tidak sungguh-sungguh, atau mungkin tidak mengenal kebenaran. Nah, namun demikian saudara, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau kita menjadi jelas bahwa baptisan air itu penting, baptisan air esensi, sekalipun baptisan itu tidak menyelamatkan siapapun juga. Amin. Amin. Saya harap kita tidak menjadi tidak jelas tentang hal ini. Saudara, keselamatan hanya diperoleh oleh karena kasih karunia dan iman pribadi dalam darah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib supaya dia mendapatkan kelepasan dari murka dan penghakiman Allah. Saudara, ingat seorang yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan dia diselamatkan. Dia tidak sempat dibaptiskan karena dia memang disalib pada waktu itu. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Baptisan esensi tetapi tidak menyelamatkan orang, hanya iman pribadi kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ada banyak orang, saudara, yang dibaptis bukan karena alasan sungguh-sungguh percaya, tetapi alasan yang lain. Biasanya kalau mau menikah, nah baru mau dibaptis. Setelah menikah 3 bulan, udah dapat istri yang diinginkan, kembali ke keyakinan lama. Halo? Ada yang dibaptis karena punya alasan tertentu, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati orang lain, tapi tidak sungguh-sungguh memiliki iman kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Namun demikian harus diingat bahwa baptisan itu tetap esensi dan harus dilakukan karena itu adalah cara seorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus menyatakan imannya kepada banyak orang, menyatakan imannya secara umum. Baptisan adalah proklamasi bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Baptisan adalah cara perjanjian baru untuk kita mengakui Kristus. Orang yang dibaptis dia berkata kepada Allah, sekarang aku mengikut engkau. Dia berkata kepada iblis, sekarang aku mengikut Yesus. Dia mengatakan kepada orang di sekitarnya, sekarang aku mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi orang yang dibaptis adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin.
bukan baptisan karena alasan yang lain. Dan kalau ada orang yang terbaring di tempat tidur karena sakitnya, dan dia terima Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak sempat dibaptis, keburu dipanggil Tuhan, yakin dia selamat. Amin, saudara. Karena hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Nah, hal berikutnya yang harus jelas adalah bahwa tidak ada yang namanya iman yang dapat menyelamatkan selain iman yang taat kepada firman Allah. Amin. Iman yang taat adalah sangat keliru, saudara, kalau orang mengatakan kita bisa percaya Yesus, kita bisa selamat, kita bisa masuk surga, tapi kita tidak perlu mentaati Dia sebagai Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan itu hari-hari ini. Saya pernah mendapatkan forward dari foto perbincangan antara orang-orang yang menganut paham yang seperti ini. Tidak apa-apa. Percaya Yesus juru selamat, kita pasti masuk surga. Kamu boleh berdosa sekarang, kamu boleh selingkuh sekarang, kamu boleh mencuri, tapi kamu pasti sudah diampuni. Dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Ini kesalahan besar, saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hati-hati, saudara, ada orang-orang dengan paham yang seperti ini. Kita bisa selamat dengan percaya Yesus juru selamat, tapi nggak perlu mentaati Dia sebagai Tuhan. Dosa apapun yang kamu lakukan sekarang tidak mempengaruhi fakta bahwa Yesus telah menebus kamu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Orang sering menyebutnya sebagai hyper grace. Jadi saya bisa jadi pendeta tapi tetap berdosa. Pendeta plus pendekar tetap masuk surga. Tapi kalau pendeta tetap jadi pendekar, pertobatan pendeta itu dipertanyakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir keliru tentang seperti itu. Ketaatan hanya untuk orang-orang tertentu dan dia akan mendapatkan upah tertentu di surga. Tidak, saudara. Mari kita dengarkan baik-baik firman Tuhan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh telah menyucikan diri mereka melalui ketaatan kepada kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Kalaupun toh kita berdosa, kita akan bersedih hati, kita akan bertobat segera dan meninggalkan seluruh dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat dosa tapi cengenges-cengenges, merasa tidak ada yang salah dengan diri kita, wah hati-hati, saudara. Alah, nggak apa-apa, sekali-kali Tuhan baik, nanti juga diampuni. Hati-hati, saudara. Amin. Ini kebenaran firman Allah. Kita ini dipanggil, kita ini dipilih supaya kita taat kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Coba simak. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Amin. Kita dipilih, kita diselamatkan untuk apa? Untuk taat, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk melakukan kejahatan. Kata Paulus, kita diciptakan kembali di dalam Kristus untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah bagi kita semua. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang taat kepada Tuhan. Saudara, ketaatan ini juga menunjuk kepada kerelaan kita untuk menerima Injil pada saat kita percaya, saudara. Coba 1 Petrus 2 ayat yang ke-8. Supaya kita jelas tentang hal ini. Ya, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tidak taat kepada firman Allah maksudnya mereka itu tidak mau percaya, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Injil sama dengan orang yang tidak taat kepada Injil. Orang yang tidak taat
kepada Injil disebut sebagai orang yang tidak percaya kepada Injil. Jadi iman tidak dapat dipisahkan dari ketaatan. Haleluya. Coba kita cek lagi pasal 3 ayat 1. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Ya. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, maksudnya orang-orang yang tidak percaya, saudara. Yang tidak percaya kepada firman. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Iman yang taat kepada Allah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 coba kita lihat, ya. Maaf, ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Yang tidak percaya pada Injil Allah adalah orang-orang yang tidak taat kepada Injil Allah. Orang yang taat pada Injil dia akan percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus dia akan taat kepada Yesus. Amin. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba kita simak dalam Roma 1 ayat yang kelima. Roma pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bukan percaya dan memberontak, tidak. Percaya dan taat. Jadi kita tidak bisa mengaku percaya Yesus tetapi tidak mentaati dia sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Orang yang seperti itu tidak akan menikmati keselamatan yang kekal. Amin, saudara. Ya, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 digunakan secara bergantian antara percaya dan taat, taat dan percaya. Ini memiliki arti yang sama, tidak dapat dipisahkan. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, perhatikan kata-kata percaya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan, antara percaya dan taat. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kan tetapi barang siapa tidak percaya, tapi Yohanes menulis tetapi barang siapa tidak taat. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat. Amin, saudara. Kalau Bapak Ibu taat kepada firman, Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya. Dan kalau Bapak Ibu saudara adalah orang-orang yang percaya kepada firman, Bapak Ibu adalah orang-orang yang mentaati firman. Hanya itu yang menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, tidak berarti bahwa semua orang yang percaya itu tidak pernah tidak taat. Tidak, saudara. Seringkali kita juga lemah, seringkali kita juga gagal. Tetapi karakteristik orang percaya adalah ketaatan. Amin. Ada kalanya lah kita jatuh. Ya. Karena kaget tahu-tahu keluar kata-kata yang sedikit kasar gitu. Tapi setelah itu bertobat. Maaf ya. Duh, saya keceplosan. Duh, maaf ya. Bukan setelah berkata-kata kasar, ben kapok, rasa non. Enggak seperti itu, saudara. Ya, ketika ada orang yang sedang konflik dengan dia, ditabrak kucing, jatuh pingsan, saudara. Syukur rasa non yo. Untung kucing bukan COVID gitu, saudara. Orang kadang gitu, tapi setelah orang begitu, Tuhan ampun Tuhan, tidak begitu.
Saudara, ada kalanya sih kita nggak taat, tapi karakteristik kita tuh selalu taat. Jika orang mengaku diselamatkan tetapi terus-menerus tidak taat kepada firman, dia menipu dirinya sendiri. Amin, saudara. Makanya Yesus katakan, kalau kamu mengaku dosa, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya bisa khilaf, saya bisa keliru, tapi segera bertobat, segera meninggalkan. Iman yang menyelamatkan selalu ditandai dengan penyucian diri melalui ketaatan pada kebenaran firman Allah. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai bukti kita taat dan menyucikan diri melalui firman Allah, itu akan nyata dalam kasih persaudaraan yang tulus. Amin. Kasih persaudaraan yang tulus. Jadi saudara, kelahiran baru itu adalah pertobatan yang sejati. Ditandai dengan penyucian diri melalui ketaatan pada firman Allah, dan itu selalu ditandai dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Makanya Rasul Yohanes mengingatkan, barang siapa yang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia tetap hidup di dalam kegelapan. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi yang kelihatan? Mari kalau kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh lahir baru, mari kita menyucikan diri kita melalui ketaatan kepada firman setiap hari. Amin. Dan itu akan ditunjukkan melalui kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yang kedua, saudara, kelahiran kembali itu selalu terjadi melalui firman Allah yang kekal. Firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Saudara perhatikan kembali di dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi. Kita membaca kembali ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kata-kata kamu telah dilahirkan kembali itu sejajar dengan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang telah menyucikan dirinya oleh ketaatan kepada kebenaran. Orang yang taat pada firman adalah orang yang dilahirkan kembali. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa kelahiran kembali selalu terjadi oleh karena perjumpaan dan ketaatan kepada firman Allah. Ini yang sangat penting, saudara. Hanya dengan taat kepada firman Allah, orang-orang mengalami penyucian diri dan orang-orang dilahirkan kembali. Dan kelahiran kembali kita itu menjadi dasar dari perintah untuk saling mengasihi. Intinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kelahiran baru yang terjadi melalui firman Allah yang kekal ini, itu membawa kita masuk dalam persekutuan keluarga Allah, persekutuan tubuh Kristus. Dan di dalam persekutuan tubuh Kristus Allah menuntut kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Nah, ada dua sisi di sini, kita melihat dua sisi dari kelahiran baru. Perhatikan itu ya, bahwa kelahiran baru itu dikerjakan hanya oleh atau melalui firman Allah, bukan melalui manusia. Sama sekali tidak. Ini harus jelas bagi kita. Kelahiran baru hanya dikerjakan oleh firman Allah.
Kamu telah dilahirkan kembali, itu sifatnya pasif, menunjukkan tindakan Allah dalam kelahiran baru. Tuhanlah yang menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba lihat Titus 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat 5. Ini penting untuk kita pahami. Saya harap ini terus direnungkan saudara. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan ya, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan melakukan itu melalui firman Allah. Baik firman Allah yang tertulis ini kita baca dan itu melahirkan kita kembali, atau melalui firman Allah yang dikhotbahkan seperti sekarang ini. Amin. Makanya khotbah itu harus mengajarkan firman Allah. Jadi jangan ada yang ngomong begini, "Boh Pak Pendeta moco ayat sak pasal." Situ ae. Justru ini yang melahirkan kita kembali. Amin saudara. Semakin banyak ayat semakin banyak rezeki saudara. Kadang orang kalau banyak ayat itu lebih banyak ngantuknya. Tapi kalau cerita saya ke Amerika, ke Hong Kong, belum pernah ya. Kalau COVID selesai mohon ajak saya ke Amerika, ke Hong Kong. Ke Wuhan saya juga mau kalau sudah normal. Tapi cerita-cerita itu tidak bisa merubah atau melahirkan kita kembali. Hanya firman Allah yang melahirkan kita kembali. Amin saudara. Coba Yakobus 1 ayat 18 supaya kita lebih yakin. Yakobus 1 ayat 18. Demikian firman Allah. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Amin. Kita dikatakan dijadikan oleh firman kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, manusia baru menjadi yang sulung di antara semua ciptaan karena pekerjaan firman, saudara. Satu-satunya cara mengenal Allah dan berjumpa dengan Allah melalui firman Allah. Kita tidak berspekulasi, tetapi Allah telah menyatakan dirinya melalui firman Allah ini. Dia memilih menuliskannya di dalam Alkitab, supaya Alkitab ini digunakan untuk diberitakan dan melaluinya orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Terutama berita tentang Injil Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Makanya Paulus menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk menuntun kita, mempersiapkan kita untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya melalui firman Allah. Amin saudara. Saudara baca-baca Facebook, postingan-postingan yang enggak firman Allah itu, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Dulu ada yang ngomong nonton Avenger Endgame 3 jam melek, tapi firman Allah 1 jam udah pada ngorok. Makanya hidupnya enggak berubah. Enggak ada penyucian diri. Hanya firman Allah yang menyatakan kesalahan kita. Amin. Hanya firman Allah yang memperbaiki kelakuan kita, yang mempersiapkan kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Makanya kenapa saya ngotot dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Ini yang merubah hidup kita. Saya dapat katakan, dimanapun dan kepada siapapun, kapanpun Alkitab diajarkan, terutama berita Injil tentang Yesus Kristus seperti yang dicatat dalam Alkitab ini, akan menghasilkan kelahiran kembali orang-orang yang mendengarnya atau orang-orang yang membacanya. Amin. Ini adalah mukjizat yang besar. Orang-orang diubahkan dalam hatinya oleh kuasa firman Allah ini, bukan melalui hikmat manusia.
Semakin saya membaca Alkitab, semakin saya membaca firman Allah, semakin saya memahami kebenarannya, hidup ini terus diubahkan dari hari ke sehari. Amin, saudara. Makanya kenapa hanya dengan tekun membaca firman orang itu berubah. Bagaimanakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih, menjaga sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita ini menyucikan diri melalui ketaatan kepada firman Allah. Makanya firman Allah harus menjadi makanan kita sehari-hari. Amin, saudara. Tiap hari. Makanya Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apa yang saudara baca atau dengar saat ini, catat, ingat, renungkan. Kita perlu berkomunikasi, perlu memahami, dan kemudian menerapkan. Setelah itu memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kemarin membesuk Ibu Vivi dengan Bapak Sutikno Hadi. Dia cerita, kalau Pak Mul almarhum itu habis pulang gereja khotbah itu di mobil ngulas lagi firman, makan ngulas lagi firman, jalan pulang ke rumah ngulas lagi firman, sampai rumah ngomong lagi firman, tidur baru selesai. Kadang anak-anak jadinya bosan, kadang papa nanya, ayo perhatian tidak. Tapi orang-orang yang seperti itu yang mampu menghasilkan kehidupan yang kudus dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Apa yang kita katakan hendaklah itu firman Allah. Jadilah pemberita-pemberita firman. Hanya melalui firman Allah orang mengalami kelahiran baru. Orang-orang Berea hidupnya lebih baik dari orang-orang Yahudi lainnya. Karena apa? Karena mereka meneliti kitab suci. Amin, saudara. Firman ini punya kuasa untuk merubah hidup kita. Orang-orang yang hidupnya tidak berubah. Ya, Kristen ke gereja tapi tetap aja hidupnya seperti manusia lama, gak ada bedanya dengan dunia. Gak pernah ngerenungin firman. Gak ada perubahan dalam hidupnya. Ignorance, ketidaktahuan itu membuat dia tidak bisa berubah. Makanya jelas bahwa kelahiran kembali hanya oleh firman Allah. Amin. Kemudian sisi yang lain, bahwa kelahiran kembali itu sifatnya kekal, saudara. Kelahiran baru atau hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita sifatnya kekal, bukan sementara. Lihat itu, kita dilahirkan tidak dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kemudian Petrus yang mengutip Yesaya ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan Petrus mengatakan ini benar. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, sebenarnya Yesaya itu mengatakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel pada waktu itu, saudara. Kemudian Yesaya berbicara tentang janji Allah akan melepaskan mereka dari Babel untuk kembali ke tanah perjanjian. Tapi sebagian orang menganggap Babel itu indah. Menganggap Babel itu sudah hal yang terbaik. Babel itu adalah kota yang paling hebat pada waktu itu dengan tembok-tembok yang sangat luar biasa. Teknologi yang sangat hebat. Jadi meninggalkan Babel itu kayak meninggalkan Jember lalu pergi ke pelosok sana gitu, saudara. Ya, kalau anak-anak saya meninggalkan Jember pergi ke pelosok yang gak ada wifi pasti sehari udah stres. Listrik mati 2 jam aja udah bingung, wifi-nya gak nyala. Tapi Yesaya berkata apa? Semua yang hidup seperti rumput
Segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, bunga gugur, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dia berkata, jangan kamu tergiur oleh kemuliaan Babel, jangan kamu tergiur oleh tembok-temboknya, oleh kesenangan hidupnya. Semuanya itu tidak kekal. Amin, saudara. Semuanya sementara. Balik ke tanah perjanjian. Itu bicara tentang keselamatan kekal. Jadi ketika kita menderita di dunia ini yang glamor, yang hebat, yang luar biasa, dengan teknologinya yang semakin luar biasa, jangan tertipu saudara, semuanya akan pudar, semuanya akan hancur, semuanya akan layu. Tetapi kehidupan baru kita di dalam Yesus tinggal tetap untuk selama-lamanya. Banyak orang yang meninggalkan iman karena kesenangan dunia. Ikut Tuhan menderita, saudara, dia tidak tahu bahwa ada kehidupan di balik kehidupan sekarang ini yang jauh lebih mulia. Makanya Paulus mengatakan, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Amin, saudara. Lihat, kita bersyukur karena PSBB, lockdown di berbagai dunia, bumi semakin pulih, ya katanya. Pencemaran berkurang, bumi memulihkan dirinya dan lain sebagainya. Tapi ingat saudara, langit dan bumi yang sekarang ini akan dibinasakan di dalam api yang menghanguskan. Amin. Kita mencari kota yang kekal, langit baru dan bumi baru bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Dan kelahiran baru yang ditandai dengan pertobatan, penyucian diri ini, ketaatan kepada firman Allah, itu menjadi dasar atau perintah bagi kita untuk mengasihi seorang akan yang lain. Nah, tiba kita pada bagian yang terakhir, saudara. Bahwa kelahiran baru menuntut kita untuk mengasihi dengan cara yang radikal, seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Ini bukti orang yang lahir baru. Saudara, jemaat yang tersebar pada waktu itu di Pontus, Galatia dan lain sebagainya itu adalah jemaat yang menderita, saudara. Menderita karena aniaya. Itu sebabnya pesan Petrus, kamu harus bersatu sebagai keluarga Allah. Kamu harus saling menolong, kamu harus saling membantu, saling menopang, saling mengasihi seorang akan yang lain. Kalian tidak bisa menghadapi penderitaan itu sendiri, harus bersama-sama, yang kuat menopang yang lemah. Amin, saudara. Lihat kehidupan gereja mula-mula itu saling menopang, saling memberkati, saling menolong. Mereka saling mengundang makan, kemudian menjual propertinya dan membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini kasih yang akan membuat nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin, saudara. Orang yang lahir baru harus hidup dalam kasih. Memang kasih ini tidak otomatis, saudara. Perlu dilakukan dengan setia. Makanya ada perintah, hendaklah engkau saling mengasihi. Perlu dipupuk, perlu dipelihara. Dengan kata lain, saudara, bahwa orang-orang yang sudah lahir baru, dia diberi kemampuan untuk mengasihi. Karena itu, kalau kita sudah lahir baru, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi seorang akan yang lain. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita buat untuk kebaikan orang lain. Paulus juga bicara tentang itu. Coba lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Jadi berkat jangan dikurang-kurangi, saudara. Harus terus bertambah-tambah tiap hari. Amin. Amin. Kita nggak boleh ngomong, aku dewe ya susah, saudara.
adalah kasih karunia kalau kita masih bisa mempunyai sesuatu dan Tuhan mau kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Karena itu bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Itu cara kita mengumpulkan harta di surga. Saya ngomong dengan saudara seiman di luar kota waktu kami diskusi tentang ini. Dia bilang, waduh Pak Pendeta, saya punya tema khotbah baru. Apa? Memberi di saat membutuhkan. Orang itu paling sukar memberi saat dia sendiri butuh. Tapi memberi di saat membutuhkan. Memberi di saat kelebihan semuanya bisa. Tapi memberi di saat membutuhkan. Hanya orang-orang yang lahir baru yang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang menyucikan dirinya melalui taat pada firman. Ini masa sukar. Tapi kita telah lahir kembali. Amin, saudara. Kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang meliputi pengorbanan diri. Ini komitmen pribadi, komitmen yang sungguh-sungguh peduli dan menunjukkan dirinya dengan cara apa? Mencari kebaikan tertinggi dari orang-orang yang kita kasihi. Kita berkorban untuk kebaikan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan kita sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk keselamatan kita, Yesus mengorbankan segala-galanya. Bahkan mengorbankan dirinya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih dari seorang yang memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kasih itu bukan perasaan sentimental, bukan. Itu adalah komitmen. Memang kasih tidak selalu bersikap dalam tanda kutip baik, tetapi kadang kita perlu konfrontasi dan menyebabkan rasa sakit. Teguran itu juga kasih. Amin, saudara. Budaya permisif seringkali merusak. Orang tua perlu menegur anak yang salah. Kita perlu saling menegur. Kalau saya salah, tegurlah saya. Ya. Jangan sampai orang bilang, oh kamu enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, tahu-tahu besok mati, saudara. Lebih baik orang menegur kita, kamu hati-hati, kamu dalam bahaya. Kamu tidak berubah, kamu akan mati. Itu jauh lebih baik. Amin, saudara. Kadang itu dianggap kasar. Kemarin saya dapat kiriman kerupuk setelah jalan-jalan. Sudah lama tidak makan kerupuk. Mah, coba nyobain kerupuknya enak kayak toh. Ya wis, nyoba situ. Enak, saudara. Meneng-meneng gak ketok uang, njupuk maneh, saudara. Tan, coba tan, enak tan. Sambil Nathan nyoba, ngambil lagi. Bojo teko. Mah, ono sing cilik, gak wis. Itu kasih, saudara. Amin. Kalau firman menegur kita itu kasih, nggak hanya menyenangkan, mengangkat-angkat kita, membuat kita pulang dari gereja merasa enjoy. Tapi ditegur kan merasanya agak sakit, tapi itu justru menyembuhkan kita. Kita butuh orang yang memperhatikan keselamatan kita dan berani menegur kita untuk kebaikan kita. Amin. Kasih itu peduli, sekalipun harus konfrontasi, saudara. Tapi bukan tanpa perasaan, tanpa belas kasihan, tidak tetap lemah lembut. Ini justru seringkali menimbulkan korban bagi orang yang mengasihi. Kebaikan tertinggi selalu berpusat kepada Yesus yang telah mengosongkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, umat manusia yang berdosa. Amin. Kasih ini harus tulus, ikhlas. Tidak munafik. Tidak pura-pura baik saat berhadapan, tetapi di belakang kita tidak menghargai, kita meremehkan orang, tidak menghormati orang. Kalau ketemu, cipika di belakang, mawas kon yo. Amin, saudara. Tidak memanipulasi orang, sementara sesungguhnya kita membenci orang itu, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kasih itu harus dari hati nurani yang suci, yang telah menyucikan dirinya oleh firman. Ada orang yang mengasihi karena ingin menikmati dosa bersama-sama.
ya hura-hura bersama-sama, foya-foya bersama-sama. Enak lek cedek kambe arek itu iso seneng-seneng, iso mlaku-mlaku, iso ngombe-ngombe. Kasih membersihkan diri dari segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Dan kasih itu harus kuat kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Seperti ketika Petrus di penjara, jemaat berdoa bersungguh-sungguh untuk kelepasan mereka. Ketika kita melihat saudara-saudara seiman kita menderita, kita harus berjuang dengan kuat, berjuang dengan sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Amin, saudara. Amin. Apa yang sudah kita buat hari-hari ini? Seberapa banyak yang sudah kita lakukan? Saudara, untuk menutup khotbah ini, kita perlu mengevaluasi diri. Apakah kita benar-benar telah dilahirkan kembali? Kalau kita sungguh dilahirkan kembali, kita harus melihat bahwa kita belajar menyucikan diri melalui ketaatan kepada firman Allah. Amin. Setiap hari. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain sebelum kita dilahirkan kembali. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi sesama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau kita lahir baru, kita memiliki kemampuan untuk mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Dan orang yang dilahirkan kembali, dia dituntut untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Amin. Mari kita lebih kreatif lagi. Melihat apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Di tengah-tengah keluarga masyarakat yang menderita ini. Kasih di dalam pandemi COVID-19 ini. Supaya melalui kesukaran ini kita dapat mengekspresikan Kristus, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang menderita. Sebab semua kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan satu pujian. Mengasihi, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.